Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama-sama ya. Jangan lupa diawali dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini adalah kita masih pelajaran 4 dengan judul Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang sikap peduli. Ya, tentang sikap peduli. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Nah, peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli akan selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, dapatkah kalian memberi satu contoh perilaku peduli? Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang peduli kepada diri sendiri, berarti memperhatikan diri sendiri. Nah, ada beberapa contoh. Contohnya adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, seperti apa kita harus menjaga kesehatan kita supaya ya kita mau dan bisa beraktivitas apapun, ya, beraktivitas tanpa batas. Terus kita juga harus bisa mengatur pola makan. Mengatur pola makan, jika kita terlalu banyak makan itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Kurang makan pun sama, itu kurang baik untuk kesehatan kita. Terus selanjutnya mencukupi waktu tidur atau istirahat. Badan kita tidak boleh terlalu capek. Jika capek nanti akibatnya akan sakit. Maka waktu tidur kita juga harus cukup. Atau waktu istirahat kita juga harus cukup. Jangan terlalu diporsir kegiatan kita. Terus selanjutnya adalah mandiri. Kita harus belajar mandiri. Berarti kita sayang sama diri sendiri, peduli kepada diri sendiri, supaya tidak tergantung kepada orang lain. Dan selanjutnya yang terakhir, belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan. Ya, kenapa belajar itu wajib? Karena jika kita belajar, kita akan tahu apapun. Kita akan tahu dan tidak bisa dibodohin sama orang lain. Baiklah anak-anak, sekarang peduli kepada orang tua. Jika kita peduli berarti kita harus membantu pekerjaan orang tua supaya meringankan orang tua, ya. Terus juga mematuhi orang tua, tidak boleh melawan sama orang tua. Yang ketiga, menghargai dan menghormati orang tua, karena orang tua kita adalah
surganya buat kita. Ya, kita mau apa-apa pasti bilangnya sama orang tua. Kita ada masalah, kita sedang belajar kesulitan, pasti kita meminta tolong sama orang tua ketika di rumah. Nah, terus selanjutnya berusaha melakukan yang terbaik dan memberi kebanggaan bagi orang tua. Nah, sudah bisa apa kita? Ya, sudah bisa apa kita melakukan sesuatu untuk membanggakan orang tua? Jika belum, maka lakukanlah, berusahalah yang terbaik supaya orang tua kita bangga. Setidaknya untuk membuat orang tua kita bangga, kita harus rajin belajar, ya. Orang tua pun akan bangga. Kita menjadi anak yang baik, orang tua akan bangga. Dan selanjutnya, tidak menuntut berlebihan. Jika kita mempunyai keinginan, ya, sebaiknya anak-anak belajar menabung, ya. Terus jika kita meminta sesuatu kepada orang tua, kita nggak boleh maksa, tapi kita belajarlah untuk bersikap mandiri. Dan selanjutnya, jangan membuat orang tua emosi, apalagi stres, karena memikirkan tindakan dan perkataan, ya. Nah, anak-anak sekarang peduli kepada teman, berarti kita juga harus memperhatikan teman kita, ya. Buat apa? Ya supaya kita juga punya banyak teman. Yang kedua adalah mendengar curhatannya dan memberi saran atau solusi. Nah, biasanya anak-anak suka ngobrol, ya. Ngobrolnya ke sana kemari, ya. Tapi ingat, ketika mengobrol itu jangan ngomongin orang lain. Tapi ya di sini ngobrolnya adalah hal-hal yang positif. Terus jika teman kita mempunyai masalah, kita belajar untuk memberikan saran atau memberikan solusi, ya, gimana cara mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir adalah menegurnya ketika dia berbuat salah. Kenapa? Ya, karena kita peduli, kita mengingatkan dia jika berbuat salah itu adalah dosa. Nah, yang terakhir, Bapak akan memberitahu tentang manfaat peduli terhadap sesama. Yang pertama, sikap peduli itu akan menumbuhkan sikap positif, ya. Jadi saling membantu. Terus mengurangi juga sifat egois. Yang ketiga, timbulnya masyarakat yang memiliki tingkat kesosialan yang tinggi. Yang keempat, terwujudnya sikap hidup gotong royong, yaitu saling membantu. Yang kelima, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Yang keenam, terjadinya pemerataan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya berlatih. Nomor 1, peduli artinya. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu ... saudaranya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang ... orang yang sedang kesulitan. Nomor 4, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar ... kepada sesama. Dan yang terakhir, orang yang peduli selalu ... dan ... orang lain dalam kesulitan. Baiklah anak-anak, itulah materi kita kali ini, yaitu mengenai peduli. Ingat, peduli itu artinya memperhatikan. Jangan lupa untuk selalu peduli kepada sekeliling kita, peduli kepada sesama. Baiklah, kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai ketemu lagi pekan depan.